Ya, saya bersyukur pada hari ini. Sebenarnya hari ini jalurnya bukan saya, tetapi jalur teman kita. Karena lain hal, saudara dia tidak bisa datang dari Jakarta. Dan hari ini saya gantikan pada pagi hari ini. Nah, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Adakah Bapak Ibu yang pertama kali hadir? Tidak ada ya, semua manusia, orang-orang lama semua ya. Ya, puji Tuhan, saudara Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama di rumah Tuhan di tempat ini. Nah, saudara Bapak Ibu, satu hal saya percaya bahwa hari-hari ini kalau kita masih ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur kita masuk tahun 2026, di mana gembala diberikan visi oleh Tuhan, bahwa kita membangun rumah Tuhan. Kita tinggal kembali ke rumah Tuhan, saudara Bapak Ibu. Dan saya percaya di mana Tuhan bekerja di rumah Tuhan. Tuhan akan memberkati rumahnya, saudara Bapak Ibu. Dan saya percaya di hari-hari terakhir, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan datang ke rumahnya. Tuhan akan mengunci rumahnya. Kenapa? Karena dia tahu di rumahnya lah anak-anak Tuhan bekerja. Dan setiap mereka yang ada di rumah Tuhan pasti akan mengalami Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. Dan hari ini, saudara, saya percaya kalau kita bisa kembali ke rumah Tuhan, itu adalah satu anugerah. Dan pada hari ini, saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini, saudara, sudah mendengarkan firman Tuhan, disampaikan gembala, dan juga hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita kembali ke Bethlehem. Kita kembali ke rumah roti. Seperti Naomi, seperti Ruth, kita kembali ke rumah Tuhan. Walaupun mereka sudah pernah meninggalkan rumah Tuhan, tapi mereka kembali ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar di rumahnya. Dan saya percaya hari ini, saudara Bapak Ibu, kalau saudara masih setia hari ini, saudara masih bisa beribadah hari ini, saya percaya bukan karena kekuatan kemampuan kita, tetapi saya percaya campur tangan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan pagi hari ini, saudara, saya akan menyampaikan suatu firman dengan tema di rumah Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Amin. Di rumah Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Kalau di rumah saya pasti ada saya, saudara Bapak Ibu. Di rumah Herpi pasti ada Herpi. Di rumah Pak Gembala pasti ada gembala di rumah, saudara. Nah, hari ini, saudara, saya percaya Tuhan mau di rumah Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Amin. Di rumah Tuhan ada pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Tapi saudara, hari ini, saudara, di mana posisi kita hari ini? Dan Tuhan mau, saudara, hari-hari ini Tuhan akan memanggil anak-anaknya kembali ke rumahnya. Tuhan akan memanggil anak-anaknya dari timur, barat, utara, selatan untuk kembali ke rumahnya. Dan saya percaya hari-hari inilah hari-hari terakhir yang sedang Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita kembali ke rumah Tuhan. Seperti Naomi, walaupun dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan di mana dia telah dilahirkan, tetapi Tuhan panggil dia kembali. Kenapa? Karena ada maksud dan tujuan Tuhan lewat Naomi. Sehingga apa? Dia membawa Ruth untuk apa? Mengalami sesuatu berkat Tuhan. Dan hari ini, saudara, saya percaya juga, saudara, Tuhan sedang memanggil kita hari-hari ini. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan yang besar di depan ini, saudara. Maka tema kita tahun ini adalah menyatakan apa? Kerajaan Allah. Seorang pemenang, dia akan menyatakan kerajaan Allah. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Apa yang akan Tuhan bicarakan kepada kita. Kita buka dalam firman Tuhan 1 Samuel 3 ayat 1-3. Kita bacakan di sana, Bapak Ibu. Kita buka di dalam 1 Samuel. 1 Samuel 3 ayat 1-3 saya bacakan untuk kita semua. Ayat pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah, Bapak Ibu, kita lihat hari ini, kita belajar dari suatu hamba Tuhan, yaitu Eli, Imam Eli, bersama anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Bagaimana mereka dipercayakan Tuhan untuk mengelola rumah Tuhan. Mereka tinggal di rumah Tuhan. Tetapi yang terjadi, sudah Bapak Ibu, ayat yang pertama dikatakan, Samuel muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering.
Nah saudara, kita melihat ada satu kejadian di sini. Padahal Alkitab katakan pada masa-masa itu saudara, bagaimana Allah berbicara kepada umat Israel. Tuhan berbicara kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan berbicara kepada nabi-nabi Tuhan. Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya, para imam-imam. Dan Tuhan pakai untuk menyampaikan firman. Tetapi Alkitab mencatat pada masa itu, firman Tuhan jarang. Bahkan penglihatan pun jarang. Berarti ada masalah Bapak Ibu saudara hari ini. Nah saya percaya hari ini jangan itu juga ada di tengah-tengah kita. Mungkin kita sudah beribadah, kita sudah sembahyang, kita sudah bersorak-sorai memuji Tuhan. Tetapi jangan-jangan di kehidupan kita jarang mengalami firman Tuhan. Kita jarang mengalami hadirat Tuhan. Kita jarang mengalami apa menjadi janji Tuhan di kehidupan kita. Sama hal juga saudara, di dalam kepemimpinan Imam Eli pada masa itu saudara, sekalipun mereka sebagai pelayan, ada sesuatu yang terjadi masalah di sana saudara. Sehingga apa saudara? Sehingga rumah Tuhan tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan menginginkan kehidupan di umat Israel pada masa itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hari ini, yang menjadi pertanyaan kita hari adalah, apakah kita mengalami hal yang sama? Mungkin hari ini kita ada di gereja, kita ada bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Mulut kita mengatakan lebih dalam lagi Tuhan. Mengatakan aku bersorak-sorai bersuka cita kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kita mengalami kekeringan. Kita jarang mengalami firman Tuhan. Kita jarang mengalami hadirat Tuhan. Jangan-jangan Bapak Ibu mungkin seringkali kita merasakan, oh saya datang ke gereja hanya sekedar apa? Saya datang ke gereja karena saya agama Kristen. Saya datang ke gereja kenapa? Karena memang saya agama Kristen, saya sudah di gereja. Tetapi tidak mengalami firman, tidak mengalami hadirat Tuhan, tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupannya yang membawa suatu perubahan kehidupannya. Nah begitu juga pada masa itu saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah umat Israel, kepemimpinan Eli dan juga Pinhas dan anaknya saudara, ada masalah, yaitu apa? Terjadi apa? Redup. Apinya sudah mulai padam Bapak Ibu. Nah oleh karena Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kepada kita hari ini. Jangan-jangan api yang sama dalam kehidupan kita sudah mulai padam hari ini. Jangan-jangan roh kita tidak lagi menyala. Jangan-jangan roh kita tidak lagi menyala-nyala. Kenapa? Mungkin kita melakukan aktivitas rohani kita. Mungkin kita melakukan pelayanan kita, tetapi sesungguhnya kita sudah kehilangan sesuatu dalam kehidupan kita. Maka lagu tadi baguslah saudara Bapak, lebih dalam lagi. Tuhan bawa lebih dalam lagi. Bawa lebih dalam lagi Tuhan. Kenapa? Untuk kita mengalami Tuhan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara, apa yang terjadi ini saudara, peristiwa ini. Nah, karena rumah Tuhan ini bermasalah, tidak menghadirkan kemuliaan Tuhan di kehidupan mereka. Apa yang terjadi saudara, kita buka dalam 1 Samuel 4 ayat 5. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Samuel 4 ayat 5 dikatakan di sana, segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi gemetar. Nah saudara, ayat selanjutnya saudara, orang Israel berperang melawan orang Palestina saudara Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pada masa itu sudah apa yang terjadi? Sehingga apa? Umat Israel mengalami kekalahan dan peperangan melawan orang Palestina, sehingga apa? Rakyatnya meninggal, mati tentaranya ada 4.000 saudara. Dan pada saat itu mereka bersedih, mereka merasa gagal. Kenapa? Karena peperangan mereka yang bisa mereka lakukan, mereka mengalami kemenangan. Tetapi pada masa itu saudara, apa yang terjadi? Mereka kalah. Nah ayat 5 dikatakan, sehingga apa? Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke kemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring. Nah mereka pikir kalau mereka kalah, kenapa? Karena mereka tidak bawa tabut. Akhirnya mereka pergi ambil tabut itu di rumah Tuhan, mereka bawa ke dalam peperangan mereka. Nah waktu mereka menyambut tabut itu apa yang terjadi saudara? Alkitab berkata orang Israel apa? Bersorak-sorai. Mereka luar biasa bersukacita saudara. Sehingga dikatakan Alkitab mencatat apa? Sehingga apa? Bumi gemetar. Nah berapa banyak hari ini saudara, oh kita udah loncat-loncat, mungkin kita udah memuji Tuhan, kita udah luar biasa. Tapi nyatanya saudara, kehidupan kita kalah. Nah apa yang terjadi saudara? Ayat 10, lalu berperanglah orang Palestina sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amat besarlah kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan yang berjaga. Luar biasa saudara, pelipat kali ganda kalah di kehidupan mereka. Yang tadi 4.000 saudara, dan mereka ngambil tabut Allah itu,
Mereka pikir mereka pasti akan mengambil kemenangan karena tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Nah, tabut Allah itu melambangkan apa? Kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, hadirat Tuhan di tengah-tengah mereka. Tapi nyatanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya mereka berperang dan mereka lebih besar lagi kalah. Nah, berapa banyak hari ini saudara dalam kehidupan kita kalah Bapak Ibu. Kita sudah ke gereja, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas rohani kita. Tetapi dalam kehidupan kita, kita mengalami kekalahan, kita mengalami kegagalan, kita mengalami kemunduran, kita mengalami kemerosotan. Kenapa? Nah, ini ada masalahnya Bapak Ibu. Nah, ayat selanjutnya dikatakan di sini, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Nah, saudara Bapak Ibu, ini suatu kejadian yang sangat menakutkan saudara Bapak Ibu. Di mana rumah Tuhan kehilangan tabutnya dan tabutnya diambil alih, dicuri oleh orang Palestina dan imamnya mati, anak-anak juga mati saudara. Sehingga apa? Sepertinya Tuhan itu lemah. Seperti Tuhan itu tertawan saudara Bapak Ibu. Bukan Tuhan tidak punya kuasa. Bukan Tuhan tidak punya kuasa untuk mengalahkan musuhnya. Tetapi kenapa Tuhan biarkan dirinya seperti kalah dengan orang-orang dunia? Tapi saya percaya saudara, ini ada maksudnya Tuhan saudara. Kenapa? Untuk melakukan apa? Menubuat bahwa Tuhan akan menghukum Imam Eli bersama anak-anaknya. Apa saudara? Apa yang terjadi saudara? Akhirnya yang terjadi bahwa Hofni dan Pinehas mereka tewas dalam peperangan. Ini luar biasa Ibu, Bapak Ibu semua. Nah, dalam kehidupan kita sudah seperti Imam Eli juga menyusul meninggal. Akhirnya makanya saudara, Tuhan orbitkan satu namanya Tuhan, hamba Tuhan namanya siapa? Samuel. Nah, hari ini Bapak Ibu ada banyak rumah Tuhan. Kita semua adalah rumah Tuhan. Alkitab katakan bahwa kamu adalah bait roh Allah, bait roh kudus dalam kehidupan kamu. Mungkin kita sudah merasa, oh saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah bertobat, saya sudah melayani. Tapi dalam kehidupan kita saudara, seringkali kita mengalami kekalahan. Kenapa? Nah, ini ada persoalan di sini. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, karena Hofni dan Pinehas dan juga Imam Eli, mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, hari ini sudah Bapak Ibu, hal yang sama sedang terjadi kepada anak Tuhan dan di gereja Tuhan. Berapa kita melihat gereja-gereja Tuhan luar biasa. Di mana-mana ada gereja, sampai ke daerah ada gereja sudah. Tetapi sebenarnya mereka sudah kehilangan apa? Kehilangan kemuliaan Tuhan yang membawa kemenangan dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena saudara kita lanjut ke firman Tuhan, kita buka dalam Matius 21. Apa yang terjadi saudara, hal yang sama juga terjadi pada masa itu saudara. Kalau pada masa Samuel itu adalah tabernakel saudara Bapak Ibu, itu kemah yang dibuat pada zaman Musa saudara. Dan pada masa ini kita lihat dalam Matius, itu adalah bait Allah yang sudah dibangun oleh Raja Herodes saudara Bapak Ibu. Kita buka dalam firman Tuhan, Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kita lihat saudara, bait Allah yang begitu megah, bait Allah yang sudah dibangun oleh Raja Herodes saudara, yang begitu megah dan luar biasa dikagumi oleh orang Israel. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tempat itu bukan lagi menjadi rumah Tuhan. Tempat itu bukan lagi tempat menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa tempat itu menjadi tempat berjualan mereka. Tempat bisnis mereka. Untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ayat selanjutnya dikatakan ayat 13. Dan berkatalah kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, berapa banyak Bapak Ibu hari-hari ini kita tidak menghakimi saudara. Tapi ada banyak gereja-gereja hari ini. Ada satu perkataan hamba Tuhan namanya Billy Graham yang pernah dia berkata bahwa di hari-hari terakhir ini saudara Bapak Ibu, gereja tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, mereka bisa bertumbuh, mereka bisa berkembang, bahkan lebih besar lagi gereja saudara. Walaupun tidak ada Roh Kudus dikatakan. Dan kita lihat hari-hari ini, ada banyak orang berlomba membangun gereja yang besar, yang megah. Enggak salah saya percaya. Tetapi yang Tuhan mau adalah, ada Tuhan di dalam itu enggak saudara Bapak. Nah selanjutnya saudara ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta
Dan orang-orang timpang kepadanya di dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat dan yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengan apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota ke Betania dan bermalam di situ. Nah, kita lihat saudara, bagaimana Yesus datang ke bait Allah. Dan saya percaya hari-hari ini saudara, Tuhan sedang mendatangi gereja-gereja. Tuhan sedang mendatang kepada rumah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau memulihkan gerejanya. Tuhan mau memulihkan rumah Tuhan dimanapun berada saudara pada hari ini. Kenapa? Karena Tuhan mau di mana rumah Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan. Nah, hal yang pertama saudara, bagaimana supaya rumah Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kita lihat Alkitab, ayat 12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah. Nah, hal yang pertama saudara, kalau zaman tadi saudara, di zamannya saudara Imam Eli saudara, mereka mengalami kerusakan saudara. Kerusakan moral mereka berdosa kepada Tuhan, sehingga umat Israel mengalami kekalahan. Bahkan itu dikatakan bait Allah, tabut Allah dicuri dan diambil orang Palestina, diletak di mana saudara? Di kuil saudara Bapak Ibu. Kalau saudara baca saudara apa yang terjadi waktu dia bermalam di kuil, itu dagonnya saudara patah, kepalanya hancur saudara Bapak Ibu. Itu kenapa? Karena iblis kuasa kegelapan nggak sanggup menghadapi hadirat Tuhan di tempat itu. Dan hari ini kita belajar saudara Bapak Ibu, bait Allah ini zamannya Herodes pada masa itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak lagi menjadi rumah Tuhan. Tidak lagi menjadi rumah roti, tetapi menjadi rumah bisnis. Rumah yang tidak baik saudara Bapak Ibu. Dan hari itu saudara percaya, Yesus datang ke tempat itu bukan suatu kebetulan. Artinya apa? Tuhan sedang menunjukkan bahwa dia pada waktunya, dia akan memulihkan rumah Tuhan. Dia akan mengembalikan fungsi rumah Tuhan itu. Nah, hal yang pertama saudara, bagaimana kita menjadikan rumah Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Hal yang pertama saudara, mengundang Yesus datang. Nah, secara pribadi Alkitab katakan kamu adalah bait Allah. Amin saudara. Siapa di sini bait Allah? Kita semua adalah bait Allah. Hal yang pertama saudara, bagaimana supaya rumah Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Enggak ada cara lain saudara, hanya Tuhan yang ada di sana. Dan menjadi pertanyaan kita hari ini, ada enggak Tuhan dalam hidup kita hari ini? Ada Yesus dalam diri kita hari ini? Apakah benar Yesus ada dalam diri kita? Apakah benar Roh Kudus ada dalam diri kita pada hari ini? Sehingga dia berdiam dalam diri kita dan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Nah, kita lihat sudah firman Tuhan. Hal yang pertama saudara, bagaimana kita menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Enggak ada cara lain saudara. Jadikan Yesus itu Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Masukkan Yesus, tinggalkan dari Yesus dalam diri kita. Supaya apa? Dia menjadi Tuhan. Nah, ayat di dalam firman Tuhan, Efesus 2 ayat 17 dikatakan, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, saya percaya saudara, rumah Tuhan, kalau itu menyatakan kemuliaan Tuhan, berarti ada Yesus di sana saudara. Ada Tuhan di sana. Nah, kalau kita mengatakan, oh aku sudah percaya kepada Yesus, maka dikatakan bahwa Yesus tinggal dalam diri kita oleh iman kita kepada Tuhan. Dan itu perlu diuji Bapak Ibu hari ini. Apakah benar Yesus dalam diri kita hari-hari ini? Apakah benar Yesus tinggal dalam hati kita pada hari-hari ini? Jangan sampai seperti bait tabut Allah ada di tengah-tengah mereka, tetapi tidak membawa dampak kehidupan mereka. Nah, hari ini sudah Bapak Ibu, satu firman Tuhan ini bagus sekali Bapak Ibu. Kalau mengatakan, oh aku percaya Yesus, oh aku ada Yesus dalam diri saya. Kita buka dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan di sini bagus sekali. Nah, 2 Korintus 3 ayat 5, 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji.
Nah Bapak Ibu Saudara, boleh saja kita mengatakan aku orang Kristen, aku percaya kepada Yesus, tapi Alkitab mengatakan ujilah dirimu, apakah benar Yesus dalam diri kamu. Kalau Yesus dalam diri kita berarti kita tahan uji, Saudara Bapak Ibu. Nah oleh saudara, tanda hal pertama Saudara, kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri kita. Kemuliaan Tuhan itu ada dalam rumah Tuhan, karena ada Yesus ada di sana. Amin Saudara. Nah kalau Yesus ada di sana Saudara, saya percaya apapun yang terjadi Saudara, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Nah hal yang kedua Saudara, apa yang Tuhan kerjakan? Kalau Yesus ada di diri kita, kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, kita buka firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah hal yang kedua Saudara, kalau kita mengatakan Yesus ada dalam diri saya, kemuliaan Tuhan ada di diri saya, hal yang kedua apa? Singkirkanlah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat tadi Saudara, kenapa di zaman Eli Saudara, tabut Allah hilang dan diambil. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Karena Alkitab jelas berkata bahwa anak-anak Imam Eli mereka berdosa kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu kepada mereka. Tuhan sudah kasih peringatan kepada mereka. Tetapi Alkitab katakan mereka tidak mau bertobat. Tuhan masih berikan kesempatan kepada mereka untuk berbalik. Tapi apa yang terjadi Saudara? Tuhan menghakimi mereka. Sehingga terjadi apa? Kebinasan bagi mereka. Dan hal yang sama Saudara, kalau kita menjadikan hidup kita menjadi tempat kediaman Tuhan, kalau kita menjadikan rumah Tuhan di kehidupan kita, hal yang kedua dikatakan apa? Buanglah segala kejahatan yang ada di kehidupan kita. Nah berapa banyak hari ini Saudara kita melakukan hal yang jahat, berapa banyak kita mengatakan, oh saya sudah bertobat, sudah percaya Yesus, saya sudah lahir baru. Betul Bapak Ibu, tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita bisa jatuh Bapak Ibu, kita bisa kembali ke manusia lama kita bisa kembali hal-hal yang selama ini mungkin belum pernah kita lakukan, tapi bisa itu kita lakukan. Akhirnya apa? Kita kembali lagi manusia lama kita. Maka dikatakan Alkitab di sana apa? Buanglah segala sesuatu. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedagingan, kedengkian, dan fitnah. Nah berapa banyak hari ini Saudara hidup kita? Saya sudah percaya Yesus, tapi berapa banyak hidup kita hari ini? Dosa yang kita lakukan sudah Bapak Ibu. Kebiasaan buruk kita yang masih kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita selama ini tidak Tuhan inginkan, kita masih lakukan Saudara. Kita mau menjadikan rumah Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab katakan Yesus waktu dia datang, dia usir semua penjual-penjual itu. Dan dia bongkar semua. Nah hari ini Tuhan mau bongkar dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang tidak baik dalam diri kita hari ini, yang menghalangi kita menjadi rumah kemuliaan Tuhan, menjadi rumah kediaman Tuhan. Hal kejahatan dalam kita itu harus apa? Alkitab katakan harus dibuang. Nah dari dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, karena seperti Dia yang adalah kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, betapa penting hari-hari ini Saudara, kita dibersihkan oleh Tuhan. Bukan berarti kita semua sudah kudus, bukan berarti pendeta nggak bisa jatuh, bukan pendeta nggak bisa berdosa Bapak Ibu, kita semua sama. Kemarin Bapak Gembala sharing, Petrus saja Saudara, dia dekat sama Tuhan aja, pikirannya bisa dikuasai setan Bapak Ibu. Maka dikatakan Tuhan, enyalah iblis. Nah berapa banyak hari ini pikiran kita Saudara, pikiran kita jahat, pikiran-pikiran kita kotor, perkataan-perkataan kita kotor, perkataan-perkataan kita jahat. Kita masih suka gosip, kita masih suka mengatai orang lain, kita masih mengatai-ngatai teman kita, tetangga kita masih mengatai mungkin para pemimpin kita masih mengatai-ngatai mereka Saudara Bapak Ibu. Kalau di zaman dulu Saudara, Meriam saja Saudara, dia mengatai Musa Saudara, dia kena kusta. Nah berapa banyak hari ini itu tanpa sadar kita orang Kristen. Kita mau menjadi tempat kediaman Tuhan, kita menjadi rumah Tuhan, tetapi hidup kita masih melakukan hidup hal-hal yang lama. Nah sudah Bapak Ibu, saya belajar dari hari pertama kali saya bertobat hari ini, masih jatuh bangun Bapak Ibu. Yang tahu tuh istri saya Bapak Ibu, berapa banyak kekurangan saya masih belajar Saudara. Bagaimana mengendalikan perkataan, bagaimana mengendalikan mulut Saudara Bapak Ibu. Nah terutama kalau ibu-ibu kan biasa itu, luar biasa itu, harus banyak berkata-kata. Nah kadang-kadang kata-kata itu Saudara, kalau Saudara tidak mengendalikan Saudara, kata-kata itu bisa menyakiti orang lain. Maka lebih bagus Saudara Bapak Ibu apa? Lebih banyak menyembah Tuhan, berbahasa lidah, kan banyak berkata-kata kan?
Oh, nyembah Tuhan, bermazmur. Itu supaya apa? Saudara punya jatah tadi yang harus dibuang tuh, itu dikeluarin. Jangan sampai kata-kata yang tidak baik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena perkataan kita itu akan mempengaruhi hidup kita, Bapak Ibu. Nah, itu penting sekali, saudara. Hal yang kedua adalah apa? Kita harus bertobat. Kita harus tinggalkan manusia lama kita. Maka dikatakan Alkitab, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa dikatakan sana? Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, berapa banyak saudara kita masih duniawi, pikiran kita masih duniawi, perkataan kita masih perkataan duniawi, hati kita begitu jahat. Alkitab katakan hati kita begitu jahat, Bapak Ibu. Coba kalau saudara cek dari pagi sampai malam, berapa banyak hati kita, saudara, benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, waktu Yesus datang ke bait Allah, Tuhan bilang, Tuhan bongkar itu semua. Nah, Tuhan mau bongkar hari-hari ini, Bapak Ibu. Mari saudara, kita mau dibongkar oleh Tuhan. Kita mau diperbaiki oleh Tuhan. Kenapa? Saya percaya bukan dengan kekuatan kita. Hanya Tuhan yang bisa membongkar dari kita hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita bisa tampilan bagus, perkataan kita bagus di depan orang, tapi siapa tahu hati kita. Berapa banyak saudara tampilnya luar biasa, seperti malaikat, saudara Bapak Ibu. Tetapi di belakangnya, saudara, perkataannya menusuk. Walaupun kadang-kadang anak Tuhan, Bapak Ibu, udah pandai berbahasa lidah, menyembah Tuhan apa semua, tetapi di belakangnya, saudara, gosipin orang, ngatain-ngatain orang. Amin. Nah itu saudara, kalau kita masih lakukan hal seperti itu, saudara, saya percaya ini yang menghalangi kita menjadi rumah tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Maka Tuhan katakan, Tuhan bereskan semua. Tuhan tunggang balikan semuanya. Nah kita mau hari-hari ini, mari Bapak Ibu, termasuk saya semua, kita masih punya kekurangan. Tuhan mau tunggang balikan semua apa yang tidak baik dan tidak berkenan hadapan Tuhan. Tuhan mau berikan kita hati yang baru. Hati yang sungguh-sungguh bersih, jiwa yang sungguh-sungguh bersih oleh firman Tuhan. Alkitab katakan, hanya firman Tuhan yang bisa membersihkan kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Kenapa? Firman Tuhan itu bagaikan apa? Dikatakan api. Firman Tuhan bagaikan godam. Firman Tuhan bagaikan pedang yang tajam, yang memisahkan jiwa dan roh. Dan saya percaya hanya firman Tuhan yang bisa apa? Membawa kita kesadaran kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab Bapak Ibu, hal yang kedua apa? Pertama, undang Yesus dalam kehidupan kita. Jadikan dia tinggal di kehidupan kita. Yang kedua apa? Kebiasaan buruk kita selama ini. Dosa-dosa yang selama ini menghalangi kita. Saudara, saya percaya masih banyak sekali kita semua. Masih banyak kekurangannya. Nah, kita mau diperbaiki hari-hari ini. Kita mau dikoreksi, kita mau disucikan, kita mau dikuduskan. Supaya apa? Kita menjadi tempat di mana Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Nah yang ketiga saudara, apa yang sangat penting di sini? Di dalam Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah saudara, hal yang ketiga yang sangat penting untuk kita menjadikan rumah Tuhan menjadi tempat kemuliaan, jadikan hidup kita menjadi apa? Rumah doa. Nah berapa banyak hari ini sudah kita menjadi rumah doa? Gembala sudah membawa kita hari ini, ayo mengajak doa. Nah tadi ada himbauan saudara, tanggal 26 bulan 2, 26. Berarti apa? Ini momentum saudara, kita mau menyembah bersama-sama. Kita mau bersama-sama mengalami Tuhan bersama-sama. Kita mau dipulihkan, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah Tuhan yang kedua, yang ketiga apa dikatakan? Bahwa jadikan aku menjadi rumah doa. Nah saudara Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau apa? Rumah doa dalam diri kita. Maka dikatakan Tuhan, kamu menjadikan rumahmu menjadi rumah penyamun. Nah berapa banyak saudara, kalau kita lihat penyamun kan mencuri. Penyamun apa? Dia mencuri, membinasakan, itu pekerjaan setan Bapak Ibu. Nah hari ini Tuhan mau apa? Hidup kita menjadi rumah doa. Amin saudara. Rumah doa. Makanya masuk tahu alto saudara, kita masuk rumah doa, menjadi rumah doa. Kita sudah lakukan 7 hari doa. Tapi itu belum cukup saudara Bapak Ibu. Tuhan mau apa saudara? Kita lebih lagi menjadi rumah doa. Ya contohnya saudara, kita lihat Yesus. Kita belajar kepada Yesus. Dia Tuhan, dia Allah, tapi dia juga manusia. Dikatakan di sini dalam Markus 1 ayat 36, 35. Pagi-pagi benar waktu yang masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Yesus bangun pagi ngapain? Ngopi? Enggak.
Yesus bangun pagi apa? Dia berdoa, dia datang kepada Bapa, dia menyembah, dia datang kepada Tuhan. Nah hari ini sudah Bapak Ibu, apa yang hidup kita? Pagi-pagi apa yang kita cari? Apa kita langsung cari handphone? Kita langsung buka TikTok? Atau mungkin kita langsung lain saudara? Atau mungkin kita langsung karaoke? Atau mungkin kita langsung ngopi saudara? Nah hal yang pertama Yesus lakukan apa? Bangun pagi-pagi apa? Dia datang kepada Bapa, berdoa. Memang gak mudah Bapak Ibu. Kita pikir doa mudah. Nyatanya kalau mudah, enggak semua. Di sini siapa yang setiap hari berdoa angkat tangan? Kalau doa makan sih iyalah, doa makan buat tidur. Maksudnya doa itu adalah, kan Babe mengajar kita apa? DNA. Kalau kita menjadi rumah Tuhan apa? DNA-nya apa saudara? Dekat dengan Tuhan. Dekat, mendekat diri kepada Alkitab mengatakan, mendekatlah kepadaku, maka aku mendekat kepadamu. Nah hal yang pertama saudara, Yesus menjadi contoh, pagi-pagi benar dia bangun, dia berdoa. Nah di dalam Lukas saudara, Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa semalam-malaman. Siapa sini pernah doa semalam-malaman? Angkat tangan. Semalam-malaman Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa Yesus melakukan hal yang sama. Dia semalam-malaman berdoa kepada Bapa. Dia datang kepada Bapa. Kenapa? Dia tahu dia membutuhkan Bapa. Nah hari ini siapa diri kita Bapak Ibu? Mungkin kita belum pernah lakukan doa malam semalam-malaman. Kalau dulu kita sering sudah Bapak Ibu, kita doa semalaman, kita mulai dari jam 10 sampai jam 5 subuh. Dibagi berapa sisi saudara? 10 sampai jam 12, istirahat sebentar, biasa makan ada bubur, jam 1 masuk lagi, doa lagi saudara Bapak Ibu. Kita lakukan terus, kita lakukan saudara. Tapi hari ini itu semua sudah nggak ada lagi tengah-tengah kita. Nah, selanjutnya saudara apa yang Yesus kita? Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Kita lihat dalam Ibrani, Yesus dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dan juga dalam manusia, dia memberi contoh kepada kita. Dia apa? Dengan ratap dan tangis. Siapa di sini pernah berdoa dengan ratap dan tangis? Pertama kali saya bertobat Bapak Ibu, saya bingung, saya nggak tahu bagaimana cara berdoa. Yang tahu saya tahu berdoa itu adalah waktu itu doa Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan. Itu doa saya bangun pagi-pagi saudara. Karena saya belum bergabung, saya baru mengalami Tuhan. Tapi setelah saya bergabung, saya diajarkan bagaimana berdoa, bagaimana menyembah. Akhirnya apa? Doa itu menjadi suatu kesukaan, menjadi suatu gaya hidup sudah Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kalau kita mengatakan kita menjadi rumah Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, nggak bisa dihindari saudara. Kita harus menjadi apa? Sungguh-sungguh berdoa. Yesus dia bersungguh-sungguh berdoa dengan ratap dan tangis, dengan suatu keluhan yang luar biasa kepada Tuhan, bahkan sampai mencuncurkan semuanya Bapak Ibu. Nah Yesus memberikan contoh kepada kita. Yesus juga waktu dia berdoa tiba-tiba kemuliaan Tuhan wajahnya berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan mau menggerakkan kita untuk berdoa. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan rumah Tuhan untuk apa? Untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan gembala sudah bicara kepada kita bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Nah mungkin saudara Bapak Ibu kita bisa melihat tuaian yang besar kalau kita tidak mempersiapkan diri kita menjadi rumah doa. Utamakan doa kita, penyembahan kita lebih lagi. Lebih banyak lagi kita datang kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah berdoa, tapi Tuhan mau lebih sungguh-sungguh lagi dengan sungguh-sungguh berdoa. Kenapa? Doa itu bukan hanya sekedar kita hanya meminta. Ada banyak saudara, kita bisa berdoa dengan permohonan kita. Kita berdoa dengan ucapan syukur kita. Kita berdoa untuk bersyafaat untuk bangsa-bangsa, untuk orang lain. Ada banyak saudara doa-doa yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan mau hari-hari ini apa? Jadikan hidup kita menjadi rumah doa. Nah kalau kita lihat saudara Bapak Ibu apa yang terjadi. Saudara pernah baca di dalam kitab waktu pentabisan Salomo. Bait Salomo saudara pertama kali saudara, waktu setelah Salomo berdoa saudara Bapak Ibu, waktu pentabisan dan waktu mereka mempersembahkan korban, tiba-tiba waktu Salomo berdoa, tiba-tiba api Tuhan turun dari surga memakan habis apa? Persembahan Salomo. Dan Alkitab katakan bahwa kemuliaan Tuhan itu turun atas bait Allah itu sehingga para imam-imam tidak tahan berdiri, sudah Bapak Ibu.
Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan turun atas mereka. Api Tuhan turun atas mereka. Sehingga apa? Semua jemaat Tuhan dan hamba para imam, mereka tidak tahan berdiri. Nah, hari ini saudara, gereja sudah kehilangan kemuliaan. Bukan Tuhan kehilangan kemuliaan. Maksudnya apa? Kita tidak mengalami kemuliaan itu, saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tapi kita belum menyampai masuk ke dalam itu, sudah Bapak Ibu. Nah, oleh sudah Bapak Ibu, dibutuhkan apa? Lebih tekun lagi datang kepada Tuhan. Bangun penyembahan, bangun doa kita. Seperti dikatakan apa? Salomo. Nah, kita lihat waktu apa yang terjadi, saudara. Kenapa doa itu penting, Bapak Ibu? Karena waktu kita doa, kita mengalami kemuliaan Tuhan. Waktu Elia, saudara Bapak Ibu, apa yang terjadi di gunung? Waktu mereka sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia lawan para Baal, saudara Bapak Ibu, pada hari itu. Dan yang ajaib, saudara Bapak Ibu, dia bukan lagi pakai kayu, tetapi semua disiram dengan air. Pada masa itu, saudara, itu masa kekeringan, saudara. Masa kekeringan, dia memperbaiki mezbah, dia berikan persembahan di sana, korban, akhirnya semua disiram dengan air. Tapi dia berdoa, Tuhan dengarlah aku, Tuhan dengarlah aku. Apa yang terjadi? Waktu dia sedang berdoa, maka api Tuhan turun atas korban daripada Elia. Sehingga apa? Sehingga semua orang Israel berbalik dan bertobat. Dan apa yang terjadi, saudara? Semua Baal-Baal itu semua dipotong, disembelih semua Bapak Ibu. Dan saya percaya, saudara, saat kita berdoa, saat kemuliaan Tuhan turun atas kita, maka segala Baal-Baal, segala belenggu-belenggu yang membelenggu kita selama ini, saudara, Alkitab katakan itu akan dihancurkan. Kenapa? Karena api Tuhan menghancurkan belenggu-belenggu itu. Nah, di Alkitab katakan dalam Mazmur 107 kalau nggak salah, bahwa waktu mereka berseru kepada Tuhan, waktu mereka berkata-kata dan menyembah Tuhan, Alkitab katakan mereka dikeluarkan dari kegelapan dan setiap belenggu mereka dihancurkan. Nah, berapa banyak hari ini, saudara, waktu kita sedang berdoa menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas kita, sehingga apa? Terjadi apa? Kelepasan, terjadi kelegaan, Bapak Ibu. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, penting sekali pada hari ini, mari kita bangun doa kita. Kalau saudara pernah baca Alkitab dari zaman dahulu sampai hari-hari ini, saudara, di Kisah Para Rasul, seluruh apa yang terjadi, saudara, waktu mereka menerima pesan Tuhan, kamu tidak boleh kemana-mana, kamu tinggal di Yerusalem, dan mereka berdoa bersama-sama. 120 murid mereka berdoa bersama-sama berapa lama? 10 hari, sudah Bapak Ibu. Mereka bertekun, dikatakan Alkitab. Mereka berkumpul bersama, bertekun, berdoa bersama-sama selama 10 hari untuk menantikan janji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada hari ke-10 terjadilah api Tuhan turun atas mereka, sehingga semua mereka di Yerusalem, mereka dipulihkan di lawat Tuhan. Dan dari itulah dimulai apa? Gereja mula-mula. Nah, saya percaya Bapak Ibu, untuk kita melihat kemuliaan Tuhan, untuk kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, tidak dimulai dengan yang lain. Dimulai dengan apa? Doa. Semua kita lihat kegerakan di Alkitab. Kegerakan di dunia ini, saudara, dimulai dengan apa? Orang sungguh-sungguh berdoa. Orang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sehingga waktu mereka berdoa sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan datang pada mereka. Amin, sudah Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat juga Alkitab dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4, saudara, waktu mereka sedang dalam penganiayaan, saudara, apa yang terjadi? Mereka sedang mengalami ketakutan, mereka sedang mengalami ancaman jiwa mereka. Tapi di situ Alkitab katakan, mereka berkumpul bersama-sama, mereka datang menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka, sehingga mereka dipenuhi api Tuhan. Dan waktu mereka pergi keluar, mereka pergi dengan penuh keberanian. Nah, saudara Bapak Ibu, api Tuhan itu akan memberikan kekuatan, keberanian kepada kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Hari ini, saudara, saya percaya kita nggak mungkin bisa nginjil orang di luar sana. Kita tidak bisa mungkin melakukan memenangkan jiwa di sana kalau kita belum mengalami api Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dengan apa kita bisa menjangkau mereka? Saudara, saya percaya Alkitab jelas memberikan kepada kita pada hari ini bahwa Tuhan sedang memulihkan gereja-gerejanya untuk berdoa. Amin. Nah, kalau kita lihat, saudara, kegerakan Azusa Street, saudara Bapak Ibu, orang kulit hitam, saudara, mereka berdoa minta api Roh Kudus turun atas mereka, dipenuhi Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara? Terjadi kegerakan Pentakosta yang pertama di sana, saudara. Terjadi lawatan Tuhan luar biasa, sehingga apa? Semua orang bertobat. Terkenal apa? Kegerakan Azusa Street. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari doa. Mereka 10 hari berdoa dan berpuasa di sana. Siapa lagi, saudara? Peristiwa di Wales, saudara. Dimulai dari anak muda. Berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh dia berdoa dan berpuasa, mencari Tuhan berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, sudah Bapak Ibu. Mereka datang kepada Tuhan.
Lewat dia terjadi kegerakan pertobatan dan kesembuhan terjadi. Dimulai dari mana? Dimulai dari doa. Jadi doa itu sangat penting Bapak Ibu hari ini. Trompet Tuhan sudah diberikan kepada kita. Mari kita bangun doa hari-hari ini ke depan ini. Kenapa? Kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah gerejanya. Tuhan akan melakukan perbuatan yang enggak ada cara lain. Tundukkan hati kita. Alkitab katakan, kalau umatku merendahkan diriku, mencari wajahku, berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari dosanya, maka aku akan memulihkan keadaan mereka. Nah saudara Bapak Ibu, hal yang terakhir, saya minta para pemusik naik ke atas. Hal yang terakhir saudara kita buka dalam Matius 21 ayat 14 dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka semua apa? Disembuhkan. Dan saya percaya saudara, kalau kemuliaan Tuhan itu turun tengah-tengah kita, kalau kemuliaan itu memenuhi setiap hidup kita, maka saya percaya orang yang sakit waktu kita doakan dia akan disembuhkan. Orang yang mati bahkan sekalipun dia akan dibangkitkan. Amin. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dimulai dari mana saudara? Dimulai dari doa. Maka kita katakan hasilnya apa? Dia akan menjadi berkat. Dia akan menjadi berkat. Dia akan pergi keluar tanpa disuruh siapapun saudara. Kenapa? Karena api itu menyala dirinya sehingga apa? Dia akan bergerak dan dia akan menyatakan kuasa Tuhan. Ayat yang terakhir Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dikatakan di sini. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dengan kuasa yang besar mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itu dimulai dengan apa? Dengan doa. Mari Bapak Ibu hari ini, rumah Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau ada keempat ini sudah. Pertama, ada Yesus di dalamnya. Kedua, bersihkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dosa-dosa kita mulai dibersihkan, mulai ditanggalkan. Yang ketiga apa? Jadikan kita semuanya menjadi apa? Menjadi rumah doa. Menjadi rumah penyembahan. Seperti dikatakan Alkitab, dari mulut bayi-bayi engkau telah taruhkan dasar untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan yang siap apa? Membungkamkan setiap lawan. Dan saya percaya kalau kita sudah jadikan rumah doa, maka Alkitab katakan orang sakit akan disembuhkan, orang berdosa akan datang kepada Tuhan, orang mati akan dibangkitkan. Dan saya percaya maka dikatakan Alkitab, maka tuaian besar itu akan terjadi. Kalau rumah Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, saya percaya tuaian itu pasti terjadi. Tetapi kalau nggak ada kemuliaan Tuhan, kita capek. Bapak Ibu, yang terakhir saya tutup. Peristiwa gereja ini saya ikuti Bapak Ibu. Waktu kita tinggal di Malaya, kita ibadah di Wisma. Capek Bapak Ibu, apalagi Pak Gembala. Untuk khotbahnya, masih waktu itu masanya, karena ada sering hamba Tuhan di Jakarta, saudara. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba ada suatu saat, Gembala khotbah pagi-pagi, semua kami dilawat Tuhan. Maka dikatakan, Tuhan melawat umatnya. Gitu semua dilawat Tuhan. Semua dipulihkan luar biasa, kasih Allah dicurahkan luar biasa. Kalau zaman itu saudara kita di Wisma Nusantara, mungkin ada banyak saudara di antara saudara Bapak Ibu tidak pernah melihat sejarah itu. Dulu gembala kita kalau doakan orang nggak pakai sentuh lagi, tinggal ambil gema, itu pada rebah, sampai ke belakang. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah dari peristiwa itu apa yang terjadi saudara? Luar biasa, kita dibangkitkan semua. Dan kita melakukan semua, akhirnya kita mendapatkan gereja di Haji Abbas. Nah setelah kita dapatkan gereja Haji Abbas saudara, kita sudah mulai, ini udah bagus. Akhirnya kita pergi ke Jakarta. Nah waktu pergi ke Jakarta sudah kita tinggalkan berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tuhan disuruh kembali lagi ke Pontianak. Nah Tuhan mau bangun lagi di gereja tempat ini. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita berdoa lagi. Nah suatu saat Tuhan, gembala diberikan Tuhan, bahwa kamu harus apa? Kembali kepada Tuhan. Yesaya 6 ayat 3. Gambus cabai ada dalam rumahmu, tetapi perbuatan Tuhan tidak dilihat. Nah, di situ kita bertobat saudara Bapak Ibu. Kita waktu itu bertobat. Kita bertobat, kita doa malam saudara. Ada 10 malam kita doa pertobatan, doa malam. Kita doa pagi saudara, kita doa jemaat semua. Waktu kita doa kegerakan doa semua, kita kerahkan semua. Doa malam kita semua kita lakukan saudara. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan nyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan. Tapi itu kok nggak terjadi saudara. Hampir setahun. Akhirnya apa? Capek juga gembala, mungkin lemah. Waktu kita retret ke Jakarta saudara. Kalau kita pernah cerita gembala bahwa dia mau pingin istirahat. Kenapa?
Kok belum terjadi gitu saudara, terjadi. Kok belum dilawat-lawat Tuhan? Padahal gembala sudah berkata, oh kita akan mengalami lawatan Tuhan. Aku sudah mencium harumanya. Nah saudara Bapak Ibu, kadang-kadang hamba Tuhan itu mungkin kita punya ekspektasi lebih tinggi, tapi kok belum terjadi. Akhirnya melemah, tapi apa yang terjadi Tuhan bela. Akhirnya waktu dia melakukan seminar di Jakarta, Tuhan melawat semua orang. Dan Tuhan berkata, kembali ke Pontianak, lakukan bahwa aku akan menjadikan gerejamu menjadi sukses tanpa batas, sudah Bapak Ibu. Nah kita kembali Pontianak, dan kita datang Pontianak, kita awal tahun, pengurapan awal tahun, apa yang terjadi saudara? Tanggal 6, tapi nggak terjadi apa-apa saudara. Kita sudah persiapan, kita sudah berdoa, nggak terjadi. Kok nggak dilawat Tuhan? Terjadi. Akhirnya ya namanya manusia juga pasti kecewa. Aduh Tuhan kok seperti ini. Saya sudah berdoa, saya sudah melakukan hal luar biasa, tapi nggak terjadi. Tapi apa yang terjadi tanggal 13, kita dilawat Tuhan. Kita dipulihkan, di situ pertobatan terjadi saudara. Orang-orang dipulihkan semua, mereka jatuh semua di kursi saudara. Ada yang orang biasa dikasih firman Tuhan, bertobat, sehingga semua dilawat Tuhan. Dan satu hari itu saudara, ibadah pagi dan sore, semua tidak bisa beribadah. Kenapa? Tidak bisa berkata-kata lagi. Nah dari situ saudara apa yang terjadi? Maka lahir gereja ini. Lahir gereja ini. Dan saya percaya saudara, untuk Tuhan yang besar ini, Tuhan akan melakukan satu kali lagi, itu akan lebih besar lagi, amin. Makanya Tuhan panggil kita hari ini. Tuhan yang besar itu sedang terjadi, tetapi dimulai dari kita. Jadikan rumah kita menjadi rumah kemuliaan Tuhan, rumah doa, rumah pujian sungguh-sungguh. Saya percaya kalau kita semua dipulihkan, kita mengalami Tuhan, saya percaya maka Tuhan yang itu akan terjadi dengan kita. Amin saudara. Amin, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita, haleluya. Untuk menjadikan rumah Tuhan menjadi rumah kemuliaan, kita harus apa? Bertobat, berbalik kepada Tuhan, jadikan rumah doa. Dan kita akan melakukan apa? Menjadi berkat bagi Tuhan, bagi banyak orang di luar sana, saudara, masih banyak membutuhkan Tuhan. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Ada satu kisah Bapak Ibu, saudara hamba Tuhan. Di tahun 1994, dia seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan, lumayan luar biasa dalam pelayanannya. Tetapi dalam pelayanannya saudara, dia banyak mengalami hujatan, banyak mengalami tekanan, banyak mengalami cobaan. Sehingga sebagai hamba Tuhan dia saudara, dia mengalami kekecewaan, dia merasa ditolak, dia merasa lemah saudara Bapak Ibu. Namanya Abraham Brenham. Nah waktu dia datang seperti itu saudara, apa yang terjadi? Dia merasa kecewa dengan dirinya. Kok bagaimana? Saya sudah melayani Tuhan, apa yang terjadi? Semua banyak, serangan orang luar biasa. Nah apa yang dikatakan gembala itu luar biasa Bapak Ibu. Nggak mudah jadi gembala. Jadi hamba Tuhan, ada banyak serangan, ada banyak perkataan-perkataan, ada banyak yang menjatuhkannya. Nah di situ sampai kecewa, akhirnya dia ngomong sama istri dia, istri, saya akan pergi ke hutan. Kalau saya kembali, kamu jangan cari saya lagi. Berarti saya sudah bersama Tuhan. Kenapa? Pada hari itu dia ambil keputusan, aku mau cari Tuhan, aku mau berdoa sungguh-sungguh. Nah akhirnya ngomong sama istri dengan anaknya, pamit sama anaknya, kalau saya nggak pergi, berarti saya sudah mati. Tapi kalau saya pergi, berarti Tuhan masih izinkan saya melayani. Akhirnya pergi ke hutan saudara, suatu gua saudara. Dia di situ dia menangis, dia berdoa berhari-hari. Dia menyembah Tuhan di sana, dia bertobat, dia menang di sana. Nah, minta ampun semua Tuhan, apa yang dia pernah dilakukan saudara. Apa yang terjadi saudara, waktu dia berdoa menyembah Tuhan di sana saudara, di tengah hutan itu saudara. Di tengah kesunyian itu saudara, tiba-tiba ada suatu berkas cahaya datang mengelilingi dia. Waktu berkas itu datang mengelilingi dia saudara, tiba-tiba makin besar cahaya itu, makin besar, tiba-tiba datang seorang sosok yang luar biasa. Rambut panjang, datang menghampiri dia, dia ketakutan. Wah ini siapa di tengah hutanku, ada manusia datang kepada dia, Bapak Ibu. Tapi yang terjadi dia ketakutan di situ, tetapi pada saat itu rupanya itu malaikat Tuhan yang Tuhan utus. Jangan takut, aku akan memakai kamu, dia bilang. Aku akan mengurapi kamu dan akan memberkati kamu, dan saya akan menjadikan kamu menjadi penyembuh. Dan apa yang terjadi saudara, Tuhan melawat dia, memulihkan. Dari situ terjadi, akhirnya dia pulang ke rumah. Dan dari situ terjadi apa luar biasa saudara. Setiap pelayannya semua orang sembuh, orang sakit, orang timpang, orang buta, semua sembuh. Kenapa? Memang Tuhan janjikan pada dia hari itu.
Sehingga pelayanannya luar biasa, diputar balikkan saudara. Yang tadi banyak dia kecewa, dia banyak mengalami masalah dalam kehidupannya. Tetapi justru pada saat titik terakhir itu dia datang kepada Tuhan. Nah, berapa banyak hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang kita hamba Tuhan bisa kecewa. Kita bisa merasa lemah. Kita merasa ditinggalkan. Kita merasa tidak dihargai. Tetapi saya percaya saudara, waktu kita mengalami hal seperti itu, Tuhan izinkan apa? Supaya dia ambil keputusan, dia datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nah, waktu dia datang mencari Tuhan, dia datang menyembah Tuhan, nggak tahu kapan berapa hari. Tapi pada waktu itu dia berkata, sampai Tuhan memulihkan saya, sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Nah, akhirnya apa? Tuhan memulihkan dia. Nah, saya percaya hari ini Bapak Ibu, mungkin kita sedang mengalami kekecewaan, mungkin kita sedang mengalami pertentangan dalam diri kita. Kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh cari Tuhan. Alkitab katakan bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia sedang mencari orang yang bersungguh hati mencari Dia. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang hancur kepada Tuhan, waktu Tuhan memulihkan, maka sesuatu akan terjadi. Dan itu pengalaman gembala kita sudah Bapak Ibu. Berapa sering di gembala sampaikan kepada kita. Di tengah kekecewaan, di tengah ketidakberdayaan, datang kepada Tuhan. Tuhan melawat, Tuhan memulihkan. Sehingga lewat pemulihan saudara, semua orang diberkati. Dan saya percaya hari ini Tuhan mau, apapun masalah kita hari ini, mari jangan lari daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh berdoa. Mungkin kita selama ini belum pernah berpuasa. Mungkin kita belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Mari hari ini saudara, doa bukan sekedar kita berdoa. Tapi Tuhan mau doa yang hancur hatinya. Bukan masalah berapa jam sudah berdoa, tapi hati yang hancur. Gembala pernah dikasih Tuhan berapa minggu lalu, merendahkan diri. Kita nggak mampu Bapak Ibu. Siapapun di sini nggak mampu, nggak ada yang hebat. Kehebatan kita nggak ada di mata Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai orang yang rendah hati. Tuhan mau pakai orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di antara kita hari ini, saya nggak tahu siapa di antara kita akan Tuhan pakai. Tetapi Tuhan akan perhitungkan apa yang saudara tabur hari ini. Kalau kita menabur seperti lagu tadi, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mungkin hari ini kau sudah berdoa sungguh-sungguh, saudara belum melihat hasilnya, saudara masih bertekun berdoa mencari Tuhan. Lakukan itu terus, jangan lemah. Cari Tuhan lebih lagi sampai kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya waktu kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi, maka Ayub berkata, dulu kata orang, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dan Tuhan mau pribadi lepas pribadi kita berjumpa dengan Tuhan. Dan memang ada harga dibayar. Seperti tadi saudara, dia bayar harga. Dia tinggalkan semuanya. Pokoknya kalau saya nggak mati, kalau saya mati pun, saya mati dalam Tuhan. Ada satu hamba Tuhan lagi namanya E.E. Allen. Dia juga hal yang sama. Dia melayani Tuhan, sudah Bapak Ibu. Dia kecewa, dia mengalami beban yang berat. Dia sampai ngomong sama istri, saya mau belajar puasa hari ini. Waktu dia belajar puasa, gagal Bapak Ibu. Kenapa? Istrinya masak, tiba-tiba anakku masakannya gue enak sekali. Di tengah puasa langsung dia makan Bapak Ibu. Dia gagal berpuasa. Tapi besok dia mulai lagi Bapak Ibu. Akhirnya kemarin-kemarin apa? Kunci kamarnya dikunci dari dalam. Sekarang dia apa? Minta istrinya kunci dari luar. Pokoknya kalau saya belum keluar ketuk, jangan buka. Dari situ dia bergumul dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan berpuasa. Nggak tahu di situ, nggak tulis berapa hari, saudara. Nah sampai suatu saat dia mengalami Tuhan. Dia dilawat Tuhan di situ. Tiba-tiba kamarnya semua dipenuhi dengan apa? Dengan cahaya. Sehingga Tuhan berikan sesuatu kepada dia. Dan Tuhan pakai dia luar biasa untuk menyembuhkan orang sakit. Memberitakan kabar Injil sampai luar biasa, sampai akhir hidupnya saudara. Nah hari ini saudara saya percaya, mari apa yang kita buat hari-hari ini saudara, Tuhan perhitungkan. Mungkin kita belum melihat hasilnya, mungkin kita belum melihat hasil tuaiannya, tapi saya percaya Alkitab kata, barang siapa menabur dengan air mata, dengan mencucur air mata, maka dia akan menuai dengan sorak-sorai. Dan hari ini saudara jangan bosan, jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu menyembah Tuhan. Lakukan terus apa yang sedang Tuhan beritakan kepada gereja ini hari ini. Ada doa pagi, ada doa apalagi hari Jumat Kamis. Ada doa malam, doa hari Selasa, ada doa-doa. Mari saudara kita bergabung. Kenapa? Karena Tuhan sedang memanggil kita semua.
untuk kita mengalami Tuhan lebih besar lagi. Amin saudara. Mari angkat satu pujian lebih dalam lagi. Atau lagu ini aja. Lagu Beri Api. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kasih urapanmu sekarang. Mari kita rindukan saat ini menjadi doa kita. Beri api, Beri api, beri hujan, amin. seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Mari sungguh-sungguh katakan beri api. Oh, Beri api, beri hujan, amin. seperti yang Inilah doa kami ya Tuhan kau kepada Engkau Tuhan. janjikan, Haleluya. berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu Katakan lebih lagi. sekarang. Yang sungguh-sungguh katakan. Beri api, Oh, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. beri api, beri hujan. Beri api, beri hujan, Inilah doa kami kepada Engkau Tuhan. seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan. Beri api, beri hujan, Inilah kerinduan kami ya Tuhan. seperti yang Seperti yang Kau kau janjikan. janjikan, Berhembuslah. berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu Katakan sekali lagi, beri api, beri api. beri api, Biar api Tuhan turun atas kami ya Tuhan. Biar api Roh Kudus turun atas kami, membakar kami. kau Biar api Roh Kudus turun atas setiap pribadi kami. Menguduskan kami ya Tuhan. Menyucikan setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi rumah penyembahan. Kami menjadi rumah doa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa. Beri kuasa urapanmu Sekarang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan, kami menjadi rumah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan terus nyata di tengah-tengah kami umat-Mu dan gereja-Mu di tempat ini. Sebagaimana firman-Mu berkata kepada kami gereja-Mu di tempat ini,
Tuhan, karena kuasa maulah kami bersuka cita. Betapa besar kegirangan karena kemenangan daripada-Mu Tuhan. Apa menjadi kerinduan hati kami telah Tuhan karuniakan. Setiap permohonan berilah kami umat-Mu dan gereja-Mu di tempat ini. Tidak pernah Kau menolaknya ya Tuhan. Engkau menyambut kami dengan berkat-Mu ya Tuhan yang berlimpah-limpah. Hari ini Tuhan kami rindu Tuhan. Engkau kirimkan api-Mu kepada setiap kami. Api yang membangkitkan kami. Api yang membawa kami Tuhan. Untuk kami menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Untuk kami melakukan perkara-perkara yang besar di akhir zaman ini. Sebab kami tahu Tuhan, sebab roh Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami. Maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau di tengah-tengah kami. Kami akan membangkitkan orang mati. Kami akan menyembuhkan orang sakit. Kami akan membebaskan orang yang terbelenggu. Dan kami akan membawa tahun rahmat Tuhan kepada setiap orang yang berdosa. Oleh itu Bapa hari ini Tuhan, kami berdoa setiap jemaat di tempat ini menjadi rumah doa-Mu. Biar roh doa turun atas setiap kami ya Bapa. Sehingga kami mulai membangun mesbah doa kami hari ini. Kami akan membangun mesbah doa kami di rumah-rumah kami. Kami akan membangun mesbah doa kami di setiap perkantoran kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau sedang melakukan perkara-perkara yang besar tengah-tengah kami. Oleh itu Tuhan kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahwa kami adalah orang-orang yang menuai tanpa batas. Kami adalah orang-orang yang akan menuai jiwa-jiwa. Kami akan menuai berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan saat ini kita akan membawa persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita di hari ini. Kita memberikan sukacita. Kita ingin mengembalikan persembahan perpuluhan, ibadah raya, ucapan syukur, persembahan sulung, dan juga persembahan misi. Saudara bisa catat masukkan 40 persembahan ini. Atau mungkin saudara bisa transfer ke bank yang sudah tercatat di dalam amplop ini saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Betapa hebatnya kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan kami Tuhan telah karuniakan Tuhan. Apa yang telah menjadi kerinduan doa kami pada hari ini Tuhan. Engkau melakukannya bagi setiap kami di tempat ini anak-anak-Mu. Tuhan berkati setiap tangan-tangan mereka yang telah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka sudah memberikan persembahan perpuluhan, mengembalikan ucapan syukur mereka, mengembalikan persembahan sulung mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap tingkap-tingkap langit terbuka bagi mereka semua. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, pintu-pintu berkat terbuka bagi mereka semua. Setiap belalang pelahat dihancurkan Tuhan saat ini. Kelimpahan daripada Tuhan dicurahkan kepada mereka, sebab Tuhan yang memberkati mereka dengan kelimpahan-Mu. Sebab Engkaulah Jehovah Jireh, Allah menyediakan seluruh kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Mari pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang datang daripada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, yang sudah mengurapi kita dimanapun kita berada. Bila kita menjadi berkat sampai Yesus datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.